pernah berdebat sama vendor mereka karena itu adalah usaha gue buat merasionalisasikan harga freelance. Buat naikin harga itu, gue juga mau kasih nilai yang lebih ke vendornya. Jadi gue nggak sekedar gue maunya naik harga segini, enggak. Gimana nih kalau gue udah terlanjur gitu jadi fotografer, gue harus ngapain sedangkan industrinya seperti ini gitu. Owner-owner atau pentolan-pentolan fotografer utamanya itu sekarang udah banyakkan konten gitu. Kalau wedding nih yang berkembang itu sekarang wedding content creator. Visual itu inflasi kalau gue bilang. Cowok ceweknya ini punya selera yang beda nih, jadinya pengantin cowoknya hire foto video sendiri, pengantin ceweknya hire foto video sendiri. Di era sosial media ini, pengantin itu juga mau eksis gitu. Karena tamu udah bisa berfoto, mereka nggak terlalu butuh yang namanya fotografer lagi buat motretin mereka. Wedding direkam, entrance gitu lama kan. Entrance kan misalkan bisa 2-3 menit gitu. Direkam satu-satu gitu. Kayak buat apa gitu loh. Terus tiba-tiba dia ngeluarin handphone, "Kak, sekalian dong." Gue berandai-andai, misalkan gue nggak ada di sana buat motretin mereka, kayaknya acara itu baik-baik aja deh. Toh banyak kamera yang mendokumentasiin gitu. Ya, kita masuk ke yang part 2 nih. Kalau yang kemarin udah ngomel-ngomel tentang fotografi, itu kok kemurahan gitu. Sekarang yang kedua ini, gue mau cerita aja. Jadi gue itu dulu pernah berantem, nggak sampai berantem sih, tapi kayak berdebat aja gitu. Topiknya adalah tentang harga freelance. Jadi gue itu dulu dikontrak sama salah satu vendor wedding, itu vendor yang lumayan gede gitu. Projectnya bahkan dalam sebulan atau dalam setahun deh, dalam setahun tuh let's say gue bisa dapat 50-60 klien gitu. Itu baru klien yang udah dealing di tahun sebelumnya ya, belum klien yang nanti dealing di tengah-tengah gitu. Itu kan berarti kan bisa sampai ratusan klien dalam 1 tahun gitu. Dan kalau gue dibayar 2 juta aja per klien, 100 klien aja udah gue dapat omset 200 juta gitu. Omset sih, tapi ini kan hitungan kasar aja gitu, belum kerjaan ngedit lah, nanti jadi tim leader lah, itu kan ada tambahannya lagi, belum yang kerjaan weekday misalkan ada foto-foto event gitu, pasti ada tambahannya lagi lah, seperti itu. Nah itu gue pernah, dan gue sempat bisa dibilang berantem, tapi berdebat lah lebih tepatnya. Sorry, tadi muter-muter aja. Gue lebih pernah berdebat sama vendor mereka karena mereka nggak setuju sama kenaikan harga yang gue ajuin ke mereka gitu. Jadi waktu itu gue ajuin dari harga, misalkan dari harga 2 juta gitu. Gue mau naik harga nih, jadi di kontraknya tahun depan itu jadi misalkan 250. Jadi kan naik 10% lah gitu kan, di naik UMR lebih dikit gitu. Nyesuaiin inflasi aja. Jadi hitungan gua itu waktu itu buat next kontrak tahun depan, meskipun gua tahu kliennya itu udah banyak, dan ya gua nggak tahu ya apa yang di pikiran vendor itu, mungkin bisa aja mereka ya memang kebutuhannya lagi banyak kan, bisa juga sebenarnya. Atau mungkin mereka arogan juga karena mereka udah punya power kan, bisa dibilang, nih gue punya klien nih loh, lu mau nggak? Kalau lu nggak mau masih banyak yang mau kan, kayak gitu kan. Kok sebagai vendor kan pikirannya kayak gitu. Dan ya itu, karena suatu perdebatan itu dan nggak nemuin titik terangnya, akhirnya itu baru pertama kali gue berantem sama vendor. Itu adalah usaha gue buat merasionalisasikan harga freelance gitu. Jadi yang tadinya sekian, gue bisa naikin harga, harusnya bisa, tapi ternyata kalau dalam kasus gue yang agak arogan sih vendornya. Tapi ini kacamata gue sendiri ya, dan gue juga nggak tahu gimana kondisi keuangan mereka. Tapi yang gue tahu kan, ya gue ngerti lah mereka itu harga paketnya itu sekian juta gitu. Kayak ya masuk akal nggak sih kalau mereka itu bayar
freelancernya itu sekian juta gitu, 10%-nya misalkan. Kayak menurut gue itu masih masuk akal gitu, karena kualitas juga sih harus ditunjukin. Jadi salah satu alasan atau salah satu gue naikin harga itu, gue juga mau kasih nilai yang lebih ke vendornya. Jadi gue nggak sekedar gue maunya naik harga segini, enggak guys, serius. Gue itu bisa naikin harga juga karena gue upgrade gear. Jadi waktu itu tuh gue pakai 6D, dan sebelum gue naikin harga di akhir-akhir tahun, gue udah kerja pakai kamera yang baru tuh, 5D Mark IV waktu itu. Tapi ya vendor juga nggak ngelihat gitu kalau gue punya effort buat upgrade kamera. Padahal gue upgrade kamera itu supaya gue bisa kerja di vendor itu dengan lebih baik, menghasilkan karya yang lebih bagus lagi gitu. Tapi ya apa boleh buat, mungkin memang perhitungan yang nggak masuk ke mereka, dan ya gue nggak tahu sih. Tapi itu yang menyebabkan gue pernah berantem sama vendor, dan itu adalah usaha gue buat menaikkan harga seorang freelance. Dan ini nih tadi buat vendornya yang tadi yang gue sempat kerja itu, sekarang juga ya sekarang sih udah menurun gitu. Tapi bukan karena harganya jatuh sih, bukan, tapi dari info terakhir yang gue dapetin itu juga harganya dia ke klien itu juga nggak nambah dari dulu sampai sekarang sih, segitu aja sih. Sedangkan OPEX itu kan terus bertambah kan. Dia kan punya karyawan gitu di kantornya, karyawan yang buat video editing, buat jaga studionya dia gitu. Itu kan dia juga punya karyawan, jadi OPEX-nya itu kan tetap tinggi kan. Ada gaji karyawan dan sebagainya, harga-harga naik semua, tapi harganya segitu aja, masih hidup sampai sekarang, tapi udah nggak seberjaya dulu gitu. Mungkin ada pertanyaan, terus gimana nih kalau gue udah terlanjur gitu jadi fotografer, gue harus ngapain sedangkan industrinya seperti ini gitu. Nah, itu yang gue juga masih cari sebenarnya bentuknya, karena fotografi itu banyak berubah bentuk. Dan ini gue belum ngomongin AI loh ya, gue masih ngomongin tentang teknik fotografi yang masih pakai kamera pada umumnya gitu. Kalau ngomongin AI nanti agak panjang lagi, tapi ya itulah kurang lebih. Kalau gue jadi fotografer sekarang harus gimana gitu. Gue akan coba sharing ke kalian pemikiran gue ya. Jadi kan tadi gue bilang fotografi itu berubah bentuk. Apa yang dimaksud berubah bentuk? Oke, kayak gini deh. Dulu kalau fotografer mau dapat duit dari dia motret, itu kan dia cukup jual jasa gitu. Kalau sekarang atau beberapa tahun yang lalu lah, fotografer itu bisa jualan stok foto yang pertama. Bisa jualan stok foto, taruh di Shutterstock, Adobe Stock gitu. Terus bisa juga jualan preset, itu banyak yang ngelakuin, sampai sekarang pun juga masih banyak. Preset Lightroom itu bisa. Dan fotografer yang ngerti IT nih, ngerti IT dan ngerti IT itu bisa bikin aplikasi mungkin. Jadi dia kayak bekerja sama. Jadi gue juga pernah punya teman, jadi dia kerjasama sama teman-teman yang lain, sama orang IT juga. Dia bikin aplikasi di iOS atau di Android gitu, gue lupa. Jadi semacam ngasih filter buat foto gitu. Jadi orang gak usah pakai Lightroom yang berbayar atau aplikasi-aplikasi gitu. Dia jadi kontributor atau dia yang bikin preset tersebut gitu. Itu bisa. Terus ada juga yang berubah bentuk menjadi content creator, yang sekarang ini banyak, udah dari beberapa tahun lalu sejak COVID itu naik banget. Ada bahkan sekarang vendor-vendor yang gede, vendor wedding ini yang gua tahu yang gede itu sekarang owner-owner atau pentolan fotografer utamanya itu sekarang udah banyakkan konten gitu. Gua nggak tahu alasannya apa, tapi ya pasti mereka juga bertahan hidup kan pasti dengan berkarya itu. Karya kan macam-macam kan. Nah, yang gue bilang tadi, karya dulu cuman bikin foto bagus itu udah bisa dibilang karya gitu. Zaman sekarang karya itu bisa foto bagus, bisa reels,
bisa konten live TikTok, bisa kayak yang gue lakuin ini, bikin konten YouTube. Ini kan juga sebuah karya sebenarnya. Ada juga yang bikin AI-an, jasa foto editing. Itu ada dulu teman gue sampai sekarang juga dia masih buka jasa gitu, foto editing yang kayak dia jasa ngilangin orang kayak gitu, misalkan jasa beauty editing, jasa digital imaging seperti itu masih ada juga. Itu perubahan bentuk dari fotografi. Lalu misalkan ada juga kalau wedding nih yang berkembang itu sekarang, wedding content creator. Kalau kalian tahu kan, jadi sekarang kalau dulu nih konon kalau dalam satu wedding benar-benar fotografer itu pegang kendali semua buat mendokumentasikan sebuah acara. Jadi pengantin, tamu itu bergantung sama fotografi ini gitu loh. Jadi mereka minta difotoin, lalu nanti minta dikirim gambarnya. Mereka senang banget kalau mereka udah dapat gambarnya. Kalau sekarang visual itu inflasi kalau gue bilang. Jadi misalkan nih tadi yang dalam wedding gitu, tadi kalau yang dulu itu cuman satu foto, satu video, dua foto, dua video. Sekarang ada yang namanya wedding candid. Jadi ada vendor khusus. Jadi selain yang mengabadikan mereka secara standar, tanda kutip standar, itu vendor utama itu ada foto video, ada lagi fotografer candid gitu. Jadi dia memang di hire khusus buat candid ya, meskipun kadang-kadang nge-direct juga gitu, tapi oke, terlepas dari gimana cara kerjanya, definisi dan sebagainya, itu udah tambah satu. Lalu ada juga fotografer keluarga. Tadi gue habis baca thread juga, ada yang kerjanya di cancel gara-gara dia dapat kabar H-1 kalau nggak jadi motret karena fotografinya udah disupport sama family gitu. Jadi ya dia dapat kejutan lah kalau nggak jadi motret, itu kan rezekinya hilang. Terus bisa juga gue pernah karena sekarang yang diinginin orang tua itu kadang beda sih, emang dipengenin anak muda gitu. Jadi biasanya mereka yang udah join sama atau dapat paketan gitu dari bridal itu kan udah dapat paket foto video, tapi karena si pengantinnya juga nggak puas kalau cuman dapat paket foto video dari bridal yang ya mungkin hasilnya biasa aja, B aja gitu, mereka hire fotografer lain lagi gitu. Gue pernah berada di posisi itu juga. Atau ada juga pernah yang cowok ceweknya ini punya selera yang beda nih, jadinya pengantin cowoknya hire foto video sendiri, pengantin ceweknya hire foto video sendiri. Pernah juga seperti itu. Jadi dalam satu wedding aja udah banyak kan. Terus ditambah sekarang ada, tadi gue udah bilang yang namanya wedding content creator, yang belum, sebelumnya nih ada lagi namanya SDI. Nah jadi selain videografer utama, kadang-kadang SDI itu ada videonya sendiri gitu. Jadi buat kalian yang nggak tahu, SDI itu same day edit. Jadi kalau dalam wedding internasional sih biasanya itu kan pagi ada prosesi, ada pemberkatan nikah apa gitu dan sebagainya. Nah itu langsung diedit supaya videonya waktu malam itu bisa tayang gitu. Nah, terus baru kita masuk ke yang tadi, wedding content creator. Di era sosial media ini, pengantin itu juga mau eksis gitu. Apalagi kalau dia yang pengantinnya itu seorang content creator atau kayak artis juga gitu. Pasti dia kan pengen ngupdate di handphonenya kan gitu. Nah, biasanya dia bakal pakai jasa yang namanya wedding content creator. Itu jadi dia juga job desk-nya sama kayak kita sebagai fotografer gitu, fotografer video yang ngabadiin momen prosesi dan sebagainya. Mereka juga ikut ngabadiin, cuman bedanya mereka biasanya sih pakai handphone. Jadi mereka foto sekalian video gitu. Jadi
buat story aja. Jadi pengantinnya itu akunnya dititipin ke situnya supaya dia yang ngupload story-storynya gitu misalkan. Nanti bisa juga dia bikin SDI juga sama SDI tapi ditayangin di sosial media ya, bukan ditayangin di LED kayak SDI yang pada umumnya gitu. Jadi di sosmed tuh udah ada SDI-nya juga tuh yang vertikal gitu. Kalau videographer kan sekarang pakainya masih horizontal kan formatnya. Sedangkan yang vertikal itu udah tayang di sosmed. Itu adalah wedding content creator. Jadi dalam satu wedding aja udah banyak sekali kamera yang menyorotnya. Kalau tadi masuk ke topik inflasi visual, ada satu lagi yang parah banget. Nggak parah sih, tapi ini yang bikin foto itu makin inflasi. Ada yang namanya photo booth. Nah, jadi konon dulu kalau pengantin foto sama tamu itu kan yang cuman pegang filenya fotografer gitu. Sekarang foto booth itu juga ada dan ini udah lama sebenarnya. Sekarang udah nggak terlalu ngetren tapi sempat ada trennya gitu foto booth. Dan di situ kan tamu-tamu jadi bisa berfoto kan. Jadi bisa berfoto dan karena tamu udah bisa berfoto, mereka nggak terlalu butuh yang namanya fotografer lagi buat motretin mereka. Begitu. Jadi value-nya nih, value foto, ini gue ngomongnya foto dulu ya, foto itu makin lama tuh makin terdevaluasi gitu loh, hilang value-nya lama-lama karena nggak butuh, tamu nggak butuh, bahkan pengantin butuh tapi nggak terlalu butuh gitu loh. Kadang-kadang mereka lebih butuh konten, lebih butuh yang bisa tayang langsung di story mereka gitu. Mereka nggak butuh yang sampai bagus banget gimana, kadang nggak butuh. Agak sedih sih, tapi ya itulah yang terjadi gitu. Ada lagi yang namanya, gue nggak tahu ini disebut apa, tapi mostly mereka itu foto dengan menggunakan iPad. iPad yang dikasih ring light di sekitarnya, jadi kan terang. Nah itu mirip foto booth tapi berjalan dan digital gitu. Jadi mereka habis difotoin langsung bisa di-download, mungkin buka Google Drive atau download QR gitu bisa. Jadi mereka bisa download langsung gitu dari situ. Itu menambah keinflasian visual lagi. Jadi makin terdevaluasi lagi tuh fotografi, ya kan? Oke, terus ditambah ada yang lebih parah lagi. Tadi udah foto booth, udah foto yang berjalan tadi itu yang bisa langsung di-download. Ada satu lagi yang namanya kamera handphone. Tadi gue udah bilang handphone. Ini adalah yang membuat fotografi atau visual secara keseluruhan itu makin terdevaluasi. Why? Karena gue udah bilang tadi, ini gampang buat dipakai. Handphone itu yang menyebabkan foto makin terdevaluasi, terdegradasi lagi dan makin gak penting gitu. Karena tamu udah bisa ngabadiin sendiri. Dan oh ya, tadi gue inget deh, tadi gue mau cerita. Jadi kemarin itu sempat ada postingan, kurang lebih postingannya itu bilang gini deh, ngapain sih kalian itu foto pakai handphone gitu, sedangkan pengantin itu nggak butuh ngelihat kamera kalian. Pengantin itu butuhnya ngelihat wajah kalian gitu, sedangkan wajah kalian kalau ngerekam itu ditutupin oleh handphone tadi gitu. Ya ada benernya juga gitu, dari dumelan seorang fotografer yang marah gitu kalau banyak banget tamu yang lebih mementingkan handphonenya mereka dibanding acaranya. Kayak buat apa gitu loh, toh ya emang dilihat lagi gitu, buat story kasih lihat keluarga gitu, kirim ke grup keluarga gitu, apa fungsinya gitu. Terus ya kalau lihat ke grup keluarga doang, ini sih ini lagi merit nih difotoin, udah cekrek kan, udah sekali doang gitu. Tapi kan banyak tuh, terutama orang yang lebih tua ya, biasanya ibu-ibu atau apa gitu, dan banyak kan ibu-ibu emang itu yang wedding direkam entrance gitu, lama kan entrance kan, misalkan bisa 2-3 menit gitu, direkam satu-satu gitu. Kayak buat apa gitu loh, nggak guna banget sih. Kasihan pengantinnya juga, fotografer juga kasihan, hasilnya jadi jelek kan. Yang harusnya
reaksi tamu itu kan seneng, happy gitu, ini jadi ketutupan handphone gitu. Itu nggak banget sih menurut gua. Dan kita balik lagi nih topik inflasi visual tadi, itu yang menyebabkan juga fotografer tuh makin nggak dibutuhin gitu. Kayak misalkan gini lah, simpelnya dulu kalau kita mau foto sama orang tuanya pengantin gitu, fotografer itu dicari gitu, bahkan di hire khusus buat keluarga. Jadi gue juga pernah jadi fotografer keluarga. Jadi yang gue fotoin itu mostly selain candid itu juga gue motretin keluarga. Jadi misalkan ada keluarga yang minta foto, yang mau narsis foto sama pengantinnya atau foto sama keluarganya yang lain gitu tuh, gue yang dimintain tolong jadi fotografer keluarga gitu. Nah sekarang kan nggak butuh, udah ada handphone gitu, tinggal minta tolong fotoin aja gitu. Ini yang paling mind blowing banget nih. Kayak gini deh, ini gue nggak menyalahkan siapa-siapa, gue juga kadang ngelakuinnya tapi jarang sih. Gue nggak nyalain siapa-siapa, tapi misalkan pengantin lagi datengin temennya atau tantenya lah gitu, terus waktu mingle kan. Nah waktu mingle itu kan fotografer kan ngikutin, kayak gue ngikutin, gue motretin nih pengantinnya sama tantenya lagi foto gitu misalkan. Terus tiba-tiba dia ngeluarin handphone, kak sekalian dong gitu. Gue nggak nyalain dia karena gue tahu dia pasti pengen langsung, nggak tahu sih diupload atau nggak atau cuma dokumentasi doang. Tapi dia juga minta foto, dan gue kalau pas jadi tamu wedding itu gue sangat menghindari hal itu sih, minta tolong fotoin ke fotografer tuh gue cukup hal yang gue hindarin. Ya mungkin adalah dari 10 mungkin 1-2 kali gitu, tapi gue mostly menghindarin. Dan kalau nggak penting-penting banget ngapain sih gitu kan, yang lebih butuh foto itu kan pengantinnya gitu. Fotografer itu kan di hire oleh pengantinnya, bukan di hire sama si tante itu tuh yang minta fotoin pakai handphone tuh gitu, entah itu pakai handphone atau apa gitu. Tapi ya terlepas dari itu semua, gue tadi marah-marah itu, itulah salah satu juga yang menyebabkan foto makin terdevaluasi lagi, parah. Udah sekarang tuh gini deh, dalam event nih ya, kayak kemarin nih gue motret event juga kan, bukan wedding sih, event, tapi semua orang udah selfie menggunakan handphone. WO-nya udah fotoin, ikut fotoin juga pakai handphone. Bukan WO deh, IO-nya juga fotoin pakai handphone. Terus ngapain? Jadi gue misalkan nih, gue berasumsi gitu, atau gue berandai-andai misalkan gue nggak ada di sana buat motretin mereka, kayaknya acara itu baik-baik aja deh. Toh banyak kamera yang mendokumentasiin gitu, IO-nya dokumentasiin, merekanya masing-masing juga pegang handphone ngedokumentasiin, foto bersama juga pakai handphone, ada yang nitip gitu kan. Foto bersama yang motretin kan banyak, dulu cuman fotografer doang. Sekarang kalau foto bersama event wedding itu yang motret, yang nitip handphone tuh kadang bisa banyak gitu loh. Kalau kalian yang IO mungkin kalian bisa komen deh, kalian seberapa sering kalian dititipin handphone gitu. Ya itulah yang ngebuat foto makin, gue bilang, terdevaluasi lagi. Makin gak penting kita itu sebagai, terutama foto ya, itu tuh kayak makin gak penting kita ada di sana. Udah ada kok yang dokumentasin, ngapain gue di sana lagi gitu. Itu yang, ya itulah kenapa gue bilang, balik ke topik yang sebelumnya tadi, itu wajar kalau fotografi makin murah, karena ya itu makin gak dibutuhin. Kita secara gak sadar bisa setuju kalau fotografer utama itu mungkin gak dibutuhin karena udah ada, karena semua orang fotografer sekarang. Kayak gitu sih ya. Gimana menurut kalian, setuju nggak sama argumen gue itu? Dan kalau kalian setuju, kalian bisa subscribe channel gue, dan kita ketemu di konten nyetir ngobrol ngedumel berikutnya. Thank you.